Perkenalkan, nama saya Jovan Fatah Rahmat Hewal dengan NIM 129. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Ridho Sudarsono dengan NIM 229. Perkenalkan, nama saya Aimah Sabusahara, NIM 110. Perkenalkan, nama saya Sairan Rizky dengan NIM 153. Perkenalkan, saya Bagus Pranata Wahyudin dengan NIM 158. Perkenalkan, saya Kevin Abdul Sebastian dengan NIM 058. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan tentang materi eksploitasi terhadap hewan sebagai hiburan. Eksploitasi hewan sebagai hiburan sirkus. Eksploitasi hewan tergolong dalam perbuatan yang dapat mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup dalam suatu binatang. Binatang yang tereksploitasi seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, seperti disiksa, dibunuh, diperjualbelikan, diambil bagian tubuhnya, dan dipekerjakan secara paksa atau berlebihan. Semua bentuk perlakuan tersebut jelas mengganggu kenyamanan dan kesejahteraan hidup setiap binatang. Apalagi binatang yang telah tereksploitasi tergolong dalam jenis binatang yang langka dan dilindungi. Penyebab eksploitasi hewan sebagai hiburan sirkus menurut Berliana dan kawan-kawan tahun 2022 menyatakan bahwa permintaan masyarakat, karena masyarakat sangat antusias jika melihat pertunjukan hewan sebagai hiburan sirkus, maka mendorong penyelenggara untuk terus mengeksploitasikan hewan. Kedua, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang eksploitasi hewan sebagai media hiburan. Ketiga, motivasi ekonomi. Sebagai penyelenggara sirkus seringkali mengejar keuntungan finansial dari pertunjukan sirkus hewan. Terus selanjutnya, praktik pawang yang tidak etis, pawang hewan yang melatih dengan tindak kekerasan untuk melatih hewan yang dieksploitasikan agar tampil di atas panggung. Adapun pendapat menurut Arigana tahun 2020 dalam jurnalnya mengatakan penyebab eksploitasi hewan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu pelatihan yang menyakitkan, kurangnya regulasi dari negara, kurangnya kesadaran publik dan budaya, serta tradisi dari daerah setempat. Hukum kasus tentang eksploitasi hewan sebagai hiburan sirkus menurut pandangan agama Islam. Ada beberapa isu terkait tentang perdagangan ilegal satwa dilindungi di Indonesia, serta tantangan dalam penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Yang pertama, ada operasi Gakum KLHK. Dari 2019 hingga 2021, Gakum KLHK telah melakukan 1.834 operasi pengamanan satwa dilindungi, dengan 435 diantaranya fokus pada tumbuhan dilindungi. Namun, meski banyak operasi, tantangan dalam penegakan hukum masih ada. Yang kedua, kasus perdagangan satwa. Sekitar 1.241 kasus perdagangan satwa liar diajukan ke pengadilan, menunjukkan tingkat kejahatan yang tinggi. Tiga, ada faktor penyebab, yaitu penegakan hukum tidak efektif dengan sanksi yang masih ringan. Lalu, kesadaran masyarakat, rendahnya perhatian terhadap satwa yang dilindungi. Lalu, kurangnya pengetahuan, minimnya pemahaman tentang ekosistem dan nilai ekonomi satwa. 4. Ada hukum Islam dan positif. Hukum Islam memberikan sanksi takjir, sementara hukum positif belum memadai dalam menangani penganiayaan terhadap hewan yang dilindungi. Jadi kesimpulannya, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam perlindungan satwa liar yang membutuhkan peningkatan penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Hukum eksploitasi hewan dalam pandangan Islam. Satu, hak hewan. Dalam Islam, hewan memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Al-Quran dan hadis mengajarkan pentingnya memperlakukan hewan dengan kasih sayang dan tidak menyakiti mereka. Eksploitasi hewan untuk hiburan yang menyakiti atau mengganggu kesejahteraan mereka dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. 2. Kesejahteraan hewan. Islam mengutamakan kesejahteraan hewan. Hewan harus diberikan makanan, perawatan, dan lingkungan yang layak. 3. Tanggung jawab moral. Umat Islam memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kesejahteraan hewan. Menggunakan hewan untuk hiburan tanpa mempertimbangkan kondisi dan kesejahteraan mereka dianggap tidak etis. Pendapat Imam Nawawi yang tidak boleh. Wa amanahi an syamani syanuri fahuwa mahmulu ala annahu la yunfa'u au ala annahu ya nafsihi ayya ya'tadun nasi ibadihi wa inna satihi wa sama'atihi
bihi kama huwa ghalini fa inna kana mimma yudfa'u wa ba'ihi sahabaihu wa kana tamanihi ilala hadamah baina wa madhabil ma'i kafa. Dan adapun larangan ini hasil penjualan pusing, maka hal itu dibawa kepada kemungkinan karena tidak ada manfaatnya, atau larangan tersebut merupakan larangan ma'ruf sehingga manusia terbiasa menghadiahkan, meminjamkan, dan bertoleransi dengannya. Bagaimana hal itu merupakan perkara yang umum terjadi, maka jika termasuk dari apa-apa yang bisa dimanfaatkan, maka boleh sah untuk menjual belikannya dan hasil penjualan halal. Ini merupakan pendapat kami dan pendapat seluruh ulama. Dari perspektif ilmu peternakan, hukum yang mengatur eksploitasi hewan dalam konteks sirkus secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan yang menekankan pentingnya memberi perlakuan yang manusiawi dan lingkungan yang mendukung bagi semua hewan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Pemanfaatan hewan sebagai hewan atraksi tanpa memperhatikan aspek-aspek kesejahteraannya adalah suatu tindakan kekejian terhadap hewan. Praktik semacam ini tidak hanya mengabaikan kebutuhan dasar hewan untuk hidup dalam kondisi yang sehat dan aman, tetapi juga melanggar norma-norma etika yang mengharuskan penghormatan terhadap hak-hak hewan untuk bebas dari penderitaan. Selain itu, banyak negara yang dirancang untuk mencegah praktik-praktik tidak manusiawi, dan penggunaan hewan dalam sirkus seringkali melanggar ketentuan hukum tersebut. Hal ini menciptakan urgensi untuk reformasi dalam industri hiburan guna memastikan bahwa perlakuan terhadap hewan sesuai dengan standar yang layak dan etis. Menyelesaikan permasalahan eksploitasi hewan dalam sirkus memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. 1. Pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran publik tentang perlakuan terhadap hewan dalam sirkus melalui kampanye edukasi dan media sosial. Yang kedua, ada advokasi dan lobbying, mendorong pemerintah untuk menerapkan dan menegakkan regulasi yang lebih ketat terkait perlindungan hewan. Yang ketiga, ada alternatif hiburan, yaitu mengembangkan dan mempromosikan alternatif hiburan yang tidak melibatkan hewan, seperti pertunjukan seni, sirkus tanpa hewan, atau pertunjukan akrobat. Yang keempat, ada penelitian dan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dan dokumentasi tentang kondisi hewan di sirkus untuk mendukung argumen tentang perlunya perubahan. Yang kelima, ada kolaborasi dengan organisasi, yaitu bekerja sama dengan organisasi perlindungan hewan untuk menyebarkan informasi dan mengadvokasi perubahan kebijakan. Yang keenam, ada kampanye boikot, yaitu mendorong masyarakat untuk memboikot sirkus yang menggunakan hewan sehingga memberikan tekanan ekonomi. Yang ketujuh, yaitu ada rescue and rehabilitation, bekerja sama dengan lembaga untuk menyelamatkan hewan dari sirkus dan menyediakan tempat rehabilitas yang layak. Yang terakhir, yaitu pengembangan kebijakan, mendorong pembentukan kebijakan yang mendukung pengurangan penggunaan hewan dalam hiburan dan meningkatkan kesejahteraan hewan secara umum. Dengan melaksanakan langkah-langkah ini secara bersinergi, diharapkan dapat mengurangi eksploitasi hewan dalam sirkus dan mempromosikan perlindungan hewan secara lebih efektif. Kasus eksploitasi hewan di sirkus memberikan beberapa hikmah penting yang bisa kita ambil. 1. Kesadaran akan hak hewan. Hewan memiliki hak untuk hidup bebas dari kekejaman dan eksploitasi. 2. Pendidikan etis bagi masyarakat. Masyarakat dapat lebih peka terhadap perlakuan yang tidak etis terhadap hewan dalam berbagai industri, bukan hanya hiburan. 3. Dorongan untuk hiburan yang lebih berkelanjutan. Sirkus tradisional yang menggunakan hewan telah memicu dorongan untuk menciptakan bentuk hiburan yang lebih berkelanjutan dan bebas dari kekejaman, seperti sirkus tanpa hewan yang menampilkan kemampuan manusia. 4. Perlindungan hewan yang lebih baik. Eksploitasi ini menginspirasi upaya perlindungan hewan yang lebih kuat, termasuk undang-undang yang melarang penggunaan hewan dalam pertunjukan atau setidaknya memastikan kesejahteraan mereka. 5. Refleksi terhadap moralitas manusia. Kasus ini mengajarkan manusia untuk lebih bijaksana dalam menggunakan kekuasaan mereka atas makhluk hidup lain dan mempertanyakan praktik-praktik yang menimbulkan penderitaan hewan hanya untuk hiburan. Kasus-kasus eksploitasi ini membuka mata terhadap pentingnya etika dalam perlakuan terhadap hewan, serta pentingnya mencari solusi yang tidak melibatkan penderitaan makhluk hidup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.